Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut lagi ya. Tadi sudah Ibu berikan, sebelumnya sudah Ibu berikan, maaf, yaitu mengenai video pembelajaran PDA part 1 sampai dengan part 4. Sekarang kita lanjut ke part 5, yaitu kita coba mengerjakan soal, menganalisisnya seperti apa, ya. Oke, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran pada saat pembelajaran ini ya. Oke, kita mulai. Contoh, kita analisis terlebih dahulu ya. Oke, di sini contohnya adalah Tuan Andi mendirikan perusahaan angkutan yang diberi nama Andika selama bulan April tahun 2010. Andika ya. Pertama, 1 April, Tuan Andi menanamkan modal usahanya sebagai berikut. Berbentuk uang tunai, ya kita analisis dulu berbentuk kas, kemudian peralatan, berbentuk peralatan. Berarti kalau dianalisis sebelumnya, mengakibatkan harta dengan apa nih? Harta dengan harta ya, harta dengan harta. Maka analisis pertamanya yang tanggal 1 adalah untuk sederhananya kita nggak pakai bagian ya, berarti kasnya bertambah berkurang nih. Kalau menanamkan modal, harta dengan harta, kemudian tambah lagi, Bu, ada tambah lagi, harta dengan harta dan modal. Kalau ya ketinggalan tuh. Oke, terima kasih sudah mengingatkan ya sayangnya modal. Kas, nah kan berbentuk kas ya, terus ada berbentuk peralatan, dan kemudian satu lagi berbentuk modal. Ini sama-sama bertambah. Ya, masing-masing angkanya uang tunai kasnya adalah, maaf ya kalau misalkan kita jadikan ribuan ya, 40.000 dalam ribuan ya, dalam ribuan rupiah, dalam ribuan 40.000. Kemudian peralatan senilai berapa? 20.000 ya. Maka modalnya berapa? Ini kan harta nih, kolom harta. Berarti di sini berapa? 60.000 kan? 60.000. Kemudian di sini modal adalah kelompok modal. Di sini kelompok kewajiban plus modal ya. Berapa jadinya? 60.000. Nah, ini kan sama-sama 60.000. Berarti sama aman yang pertama. Kemudian tanggal yang ketiga, tanggal 3, maaf. Dibeli perlengkapan kantor seharga 2.500.000. 2.500.000, maka di sini dibeli perlengkapan kantor. Ya, tunai, berarti ini tunai kan? Tunai berarti berhubungan dengan apa? Harta dengan harta, ya. Karena di sini ada perlengkapan. Kalau kita beli perlengkapan secara terus, uang kita berkurang nggak? Uang kita berkurang, maka kas berkurang, perlengkapan bertambah. Berarti ketiga ini, berarti perlengkapan yang bertambah dulu ya, yang bertambah, nah, perlengkapan bertambah, kas berkurang. Berarti di sini masing-masing berapa angkanya? Adalah, berapa saya? Oh, ini di sini 2.500.000 rupiah. Berarti masing-masing 2.500.000 rupiah. Terus yang kemudian, tanggal 5. Nah, tanggal 5. Diterima cek. Cek ini pengganti uang tunai ya. Ini tunai tapi bukan uang tunai, tapi berbentuk selembar cek. Sama dengan tunai ya. Sebesar 1.750.000 rupiah. Oh, maka nolnya diberikan dalam ribuan ya. Bukan dalam ribuan dari depan di atas ya. Mohon maaf. Lupa gitu ya. Terima kasih sudah diingatkan. 1.750 dari langganan karena pekerjaan selesai. Nah, kita dapat pekerjaan. Terus dibayarnya 1.750.000. Dibayarnya pakai cek. Berarti kalau kita dibayar pakai cek, uang kita bertambah nggak? Bertambah. Berarti kas bertambah. Terus apalagi? Karena apa? Kalau karena menyelesaikan pekerjaan itu namanya pendapatan jasa. Pendapatan jasa ya. Berarti bertambah juga. Maka di sini masing-masing berapa? 1.750.000 rupiah. Kemudian tanggal 6. Nah, tanggal 6. Tanggal 6 dibayar tunai sebesar
2 juta. Atas pembelian peralatan dari CV Abadi 7 juta. Ya, jadi baru diterimanya, baru dibayarnya 2 juta. Sedangkan total harganya peralatan 7 juta. Kekurangannya akan dibayar bulan depan. Berarti ini kredit ya, yang ininya sisanya. Nah, berarti berapa akun yang dibuka? 1, yaitu peralatan ya. Peralatan bertambah. Kemudian peralatan bertambah, kemudian apa lagi? Kas berkurang. Terus apa lagi? Hutang bertambah. Nah, kalau di sini peralatan bertambahnya berapa? 7.000 ya. Ini tadi kan ribuan ya, maaf ya keliru tuh. Keenakan nyebutnya nih. Kasnya berkurang berapa? Kita baru bayarnya 2 juta. Kita masih punya utang? Masih. Berapa? 5 juta ya. Berarti kan 7 juta. Kita baru bayarnya 2 juta. Berarti utangnya berapa? 5 juta. Nah, berarti kan sisi hartanya berapa ini? Dikurangkan. Sisi hartanya berkurang kan? 7 dikurang 2 berapa? Ya kan? Sisi hartanya. 7 dikurang 2, 5 juta. Kemudian sisi kewajibannya utangnya 5 juta. Berarti mungkin dia berkurang nantinya sama-sama 5 juta. Ya. Jadi nanti ke sini-sini jadi balance gitu ya. Nah, kalau misalkan nggak mau digini juga nggak apa-apa ya. Ini hanya untuk memudahkan penjelasan saja. Nomor 7. Sepemahaman kamunya saja, yang lebih baiknya, yang lebih mudah kalian pahami yang seperti apa. Nanti kalian cari sumber-sumber yang lain ya. Diterima pembayaran atas jasa tanggal 7. Yang telah diberikan senilai 3.500.000 diterima tunai 2 juta sisanya bulan depan. Nah, kalau tadi kan kita dibayar tunai untuk pembelian. Pembelian ya tadi ya tanggal 6. Kalau sekarang diterima pembayaran. Kalau diterima pembayaran, kita terima duit yang telah diberikan, jasa yang telah diberikan, berarti pendapatan jasa yang telah diberikan sebenarnya 3.500.000. Nah, kita dapat pendapatan nih sebesar uang masuk ke kita karena kita sudah menyelesaikan perjalanan senilai 3.500.000. Tetapi kita baru terima 2 juta. Ya. Nah, sisanya ntar. Berarti piutang. Nah, berarti nanti bulan depan ya. Nah, maka di sini berpengaruhnya apa? Kita lanjut ya. Apa yang bertambah? Kas. Bertambahnya berapa? Kas bertambahnya 2 juta karena kita baru terima 2 juta atau 2.000 rupiah karena ribuan rupiah ya. Kemudian apalagi? Nah, piutang itu termasuk harta juga ya. Piutang. Piutangnya bertambah berapa? 1.500.000. Nah, ini kan sama-sama harta, bersama bertambah. Kalau misalkan hanya seperti ini, nggak akan balance ya. Karena kemudian, apa di kreditnya? Di kredit atau di akun kewajibannya. Modalnya, kewajiban dan modalnya adalah pendapatan jasa. Nah, berapa di sini? Bertambah sebesar 3.500.000. Maka di sini di total karena sama-sama bertambah berarti 3.500.000. Maka balance kan? Posisi harta dengan posisi kewajiban sama balance ya. Nanti kamu kalau misalkan benar, kalau misalkan penjelasannya ini nanti Ibu hapus lagi nih. Karena kita masih ada beberapa transaksi, kamu catat dulu, bisa kamu pause dulu ya atau mute di pause dulu. Kita lanjut lagi untuk yang tanggal 10. Ibu hapus dulu ya. Oke. Nah, kemudian Ibu hapus lagi. Oh, ini belum dia. Ini juga belum kehapus ya. Tadi sebentar. Ini dihapus dulu ini. Mana? Oh, ini mau contohnya. Nah, udah baru balik lagi ya.
Oke, sekarang kita tanggal 10, lanjut. Untuk tanggal 10. Tanggal 10 itu transaksinya adalah, ya, untuk tanggal 10 kita transaksinya apa? Dibayar rekening telepon. Kalau bayar berarti keluarin duit dong. Ya, berarti di sini tanggal. Nah, kita coba di sini adalah tanggal 10. Kita coba mana? Coba nih tanggal. Ya, tanggal 10. Tanggal 10 dibayar rekening telepon 300.000. Berarti uang yang kita bayarkan adalah yang kita keluarkan 300.000. Ada sebab akibat dong, karena sebelumnya Ibu sudah berikan ada hubungan sebab akibatnya. Dibayar rekening telepon berarti uang kita berkurang. Berkurang karena apa? Bayar atau bayar listrik atau beban rekening listrik. Rekening, maaf, hapus dulu deh. Tulisannya ini amat ya. Bentar. Oh. Oke, tanggal 10-nya. Kita ulangi nih. Oke, mana dia ini? Tanggal 10. Nah, kalau larinya ke sana jauh ya. Tanggal 10 ya. Tanggal 10 berarti ini beban rekening telepon. Berarti ini bertambah ya. Nah, masuk ke misalkan kas. Bukan misalkan, benar ya, berkurang. Berarti ini sama-sama sebesar berapa di situ pembayarannya? Yaitu sebesar 300.000 ya. Kemudian tanggal 12. Tanggal 12 itu dibayar beban lain-lain atau biaya lain-lain. Nah, biaya lain-lain ya, maka di sini ada, maka menulisnya kas juga berkurang ya. Maka berkurangnya karena apa? Beban lain ya. Ini kas juga berkurang, ini bertambah. Jadi uang berkurang karena apa? Lain-lainnya itu karena apa? Karena membayar beban lain-lain ya. Yang terkategori lain-lain itu seperti apa nanti ya dari perusahaan tersebut ya. Kemudian dibayar gaji pegawai untuk 2 minggu pertama. Jadi berarti sebulan itu 2 kali bayar ya. Berarti minggu pertamanya dibayar untuk 2 minggu pertama itu sebesar 1.500.000. Berarti kita bayar beban gaji. Nah, berarti uang kita berkurang juga. Berkurang karena apa? Kayak bayar gaji karyawan. Kasnya berkurang. Ini bertambah juga masuknya di sini. Berapa? Nah, di sini berarti berapa? 1.500.000. Nah, kemudian 14. 14 itu adalah 14, nggak ada tanggal 14 Ibu, tanggal 15. Oke. Maaf. Oh ini 13, oh ini 15. Salah, maaf ya. Ini tanggal 17. Berikutnya diterima cek nomor 102 atas pekerjaan jasa dari CV Karya sebesar 3 juta. Ingat ya, kita mendapatkan uang atas pekerjaan yang sudah kita selesaikan sebesar 3 juta. Karena diterima cek berarti uang kita bertambah. Berarti kas bertambah karena apa? Karena kita mendapatkan pendapatan jasa, yaitu menyelesaikan pekerjaan. Ini sama-sama bertambah berapa? 3 juta. Berikutnya, tanggal 20. Dibayar sewa kantor untuk bulan ini sebesar 500.000. Ya, dibayar sewa kantor untuk bulan ini 500.000. Berarti beban sewa. Ya, beban sewa dan kas berkurang. Ini bertambah. Berkurangnya karena apa? Karena membayar sewa kantor. 500. Kemudian tanggal 25. Tuan Andi mengambil uang untuk keperluan sekolah anaknya. Nah, berarti ini pemilik ya Tuan Andi. Berarti apa? Price. Ya, sebelumnya kan Ibu udah kasih tahu ya. Price. Nanti kalau misalkan lupa, lihat video sebelumnya. Price-nya berapa? 500.000. Kemudian tanggal yang terakhir, tanggal 30. Dibayar gaji pegawai. Nah, berarti sama dengan ini, tanggal 30. Sama dengan tanggal 15 yang di atas ya. Oke, itu yang mengenai penjelasan mengenai analisisnya terlebih dahulu. Kemudian kita lanjut. Terus bagaimana membuatnya? Waduh, ini dia ya. Maka di sini kita masukkan
Contoh tadi analisisnya, analisis yang pertama, tadi kan sudah ya. Analisis yang pertama kita sudah. Contoh misalkan analisis yang pertama, kita masukin tanggal 1. Tanggal 1, mana dia tanggal 1? Oh, coretnya di sana ya. Coret di sini. Di sini tanggal 1-nya mana? Tanggal 1. Ya, tanggal 1. Nah, Tuan Andi menanamkan modal. Berarti apa tadi? Ingat dong. Kas bertambah, peralatan bertambah, modal bertambah. Nah, itu kan ada 3 tuh. Kas, peralatan, modal. Nah, ingat, sebelum kita ke sini, Ibu lupa nih, ingatin dulu nih, balik dari dulu. Nah, untuk membuka kolom-kolom ini, akun-akun ini, kita lihat sesuai dengan transaksi yang sudah kita analisis. Berarti kita bukanya kas, terus ada kas, pendapatan jasa, beban sewa, pride, dan lain sebagainya. Tapi ingat, untuk beban, pendapatan jasa, pride itu masuk akun modal ya sebelumnya kan yang ada ya. Boleh sih kalau kamu mau bikin kolom-kolomnya seperti ini memanjang, tapi akan memanjang. Jadi kalau yang beban pendapatan jasa kita masukkan di sini kolom modal. Ya kan tadi sebelumnya sudah ada dianalisis, ada piutang, ada perlengkapan. Jadi ditulis sesuai dengan analisis yang terjadi yang seperti ini ya. Berarti buka kas, buka peralatan, buka modal. Oke, tapi ingat aktiva lancar terlebih dahulu baru aktiva tetap. Nah, di sini sebesar 40 juta. Kemudian 20 juta, 60 juta. Berarti di sini ingat ya, tadi kan Ibu bilang sama-sama. Ini batasannya. Nah, ini batasannya ya. Ini batasannya, tuh nggak kelihatan. Kalau nggak kelihatan, ini batasannya. Ini karena di garisnya nggak terlalu kelihatan aja. Berikutnya, ini 40 juta tambah 20 juta, 60 juta. Di kolom kewajibannya sama-sama 60 juta. Berarti balance, aman. Tanggal 3. Tanggal 3 dibeli perlengkapan kantor 2.500.000. Masih ingat dong tanggal 3 dibeli perlengkapan secara tunai ya. Berarti yang berpengaruh apa? Kalau ditulis secara tunai kan masih ingat tanggal 3 ya. Kas sama perlengkapan ya, masih ingat dong. Yang sudah ini perlengkapan. Nah, perlengkapan bertambah, kas berkurang. Berarti perlengkapannya mana perlengkapan nih? Masuk di kolom perlengkapan. Dia tetap ini kosong, nggak masuk. Maka diturunin tetap 60 juta. Kemudian di sini 20. Nah, kita turunin dulu ya biar nggak ini kan kosong. Ini 20 juta tetap ya. Nah, kemudian ini 2.500.000. Nah, di sini berkurang ya. Kalau misalkan ini kalau nggak ada pakai tanda gini aja, pakai tanda kurang atau kalau buka tutup kurung tutup buka karena ini pakai Excel ya. Nah, di sini 37.500.000 karena ini kas berkurang. Kas berkurang kan berarti 40 juta dikurang ya 37.500.000 jadinya totalnya kurang 2.500.000 jadi 37.500.000. 37.500.000 tambah 2.500.000 40 juta ditambah 20 juta ini sama-sama 60 juta ya kan. Nah sama 60 juta juga berarti sama dengan ini berarti balance aman. Berikutnya untuk yang berikutnya nanti Ibu nggak semua kali ya, nanti kalian lihat dari analisisnya. Analisis yang sudah diberikan. Misalkan tanggal 5, lanjut lagi tanggal 5. Tanggal 5 yaitu diterima rekening. Nah, ini kan kalau nggak salah sebelumnya Ibu sudah berikan yaitu apa itu pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa berarti bertambah dan bertambah. Ingat dong sebelumnya dan angkanya berapa? 1.750.000. Pendapatan jasa masukin di kolom modal. Berarti ini bertambah ya. Nah, bertambah berapa? 60 juta ditambah 1.750.000, 61.750.000. Terus kasnya bertambah. Kasnya juga bertambah. 37.500.000 ditambah 1.750.000 jadi 39.250.000, ya kan? Nah, ini turunin aja di sini ya, disamain. Dia nanti kenapa? Biasanya Ibu nyuruhnya begitu. Kenapa? Untuk menghindari kekeliruan pada saat akhir penghitungan. Ini adalah biasanya begitu, ketidaktelitian. Nah, maka di sini kan masih kelompoknya ya, kelompoknya aktiva, ini kan aktiva ini kelompok aktiva garisnya 20 juta ditambah 2.500.000 adalah 22.500.000 ditambah 39.250 menjadi 61.750 sama dengan dia.
untuk aktiva berarti BLM, hutang dan kewajiban. Kewajiban dan modal pasifannya ya. Sama berarti sampai di sini aman. Berikutnya, kita masuk ke soal yang terakhir deh ya. Tanggal 6, dibayar tunai 2 juta atas pembelian peralatan 7 juta. Nah, kita beli kalau nggak salah tanggal 6 peralatan. Peralatannya kan bertambah 7 juta ya. 7 juta. Kemudian, apalagi nih, oh maaf nih, kekurangannya akan dibayar bulan depan. Diterimanya baru, dibayarkannya baru 2 juta. Berarti kasnya baru berkurang 2 juta. Berarti kekurangannya berapa? Hutang. Berarti kita punya hutang dong. Hutang. Berapa? 5 juta. Berarti kita lihat kas. Kita lihat kas, kita masuk ke kolom kas ya. Kasnya berapa? 2 juta. Ini berkurang ya? Berkurang. 39.250 dikurang 2 juta. 37.250. Kemudian ini dia tetap ya. 2.500.000 turunin aja biar nggak keder. Nah, kemudian peralatannya bertambah dong, masukin di sini 7 juta, berarti bertambah dong jadi 27 juta. Ya. Nah, kemudian utang usahanya, ada utang kan? Berapa? 5 juta, ya. Nah, di sini ya kan kosong, nggak ada, dia tetap berarti 61.750. Berarti harusnya berapa? Harusnya 61.750 pasifannya jadi menjadi 66.750 ya. 66 juta. Nah, sama enggak? 27 tambah 2.500 ditambah 37.250. Benar enggak ya? Coba 37.250 ditambah 27. Nah, 250, 14, 1, 4, 5, 6, 7 ya. Berapa tadi? 37, 500, ini berapa? Oh, 2.500.000, 7 juta. Jadinya berapa dia? Nah, kan sama-sama ya, 6. 64 tambah 2 juta ya. Oke, nanti dilihatin 66 ya. Ditambah 2 juta berarti 66 sama ya. 66.750. Ini kan 2,5 juta tuh. Sama ya, berarti sampai sini balance, berarti aman. Sisi aktiva dengan sisi pasifanya sama. Mungkin itu sampai situ saja dulu ya. Ibu menjelaskannya. Nanti kalian kuncinya adalah melihat analisis yang sudah Ibu berikan di slide sebelumnya, yang di sini ya, di slide sebelumnya, nanti patokannya itu aja. Kita lihat di sini, peralatan berarti masukin ke peralatan, kas berarti masukin di kas, lihat tandanya bertambah atau berkurang. Mungkin itu saja, mohon maaf Ibu tidak bisa menyelesaikan sampai akhir. Nanti kalian uji coba saja untuk dicek dulu, dipelajari dulu. Oh iya benar, lihat analisisnya. Kemudian, nah untuk mencoba, apakah kalian sudah paham apa belum? Ini ada latihan ya. Aduh, Ibu kebiasaan nih, kalau habisnya langsung latihan. Iya, untuk menguji coba pemahamannya sampai di mana. Kalau misalkan belum paham, diulang terlebih dahulu, diulang lagi videonya, dan cara menganalisinya. Ingat, kuncinya lihat analisis, dan lihat posisinya akun apa yang dibuka bertambah atau berkurang. Ya, oke. Itu saja yang ingin Ibu sampaikan mengenai PDA bersama dasar akuntansi. Ingat latihannya dikerjakan ya. Nanti di foto, jadi bukunya dikerjakan di buku akuntansinya, kemudian di foto via WA berikan ke Ibu terlebih dahulu. Kemudian nanti komentar kelas di Google Classroom itu tetap diisi. Nah, atau dikirimkan kepada Ibu ya. Jadi di sini tolong dikerjakan dulu di analisisnya, kirim ke Ibu, nanti akan Ibu koreksi dan Ibu periksa apakah sudah paham atau belum. Ini untuk mengukur kepahaman mengenai materi persamaan dasar akuntansi, analisis, dan cara menyelesaikannya seperti apa. Mohon maaf jika menjelaskannya terlalu cepat, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ingat, banyak sumber-sumber yang lain. Baca, pelajari. Ya, informasi-informasi, referensi-referensi masih banyak dari yang lain, dari sumber-sumber yang lain. Baca. Ya, baca merupakan jendela dunia, membuka wawasan kamu. Harus membaca Iqra. Demikianlah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat.